Namaku Andi, seorang pemuda desa yang sejak lulus SMA, langsung bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik kecil di kota. Hidupku memang tidak mewah, tapi aku selalu percaya bahwa kerja keras dan kejujuran adalah harta yang paling berharga. Di tengah kehidupan yang serba pas-pasan, aku dipertemukan dengan seorang wanita bernama Rina. Dia adalah gadis desa yang cantik, sederhana, dan ramah. Kami bertemu pertama kali saat ada acara hajatan di kampung. Senyumnya yang tulus membuatku jatuh hati sejak pandangan pertama. Aku tahu, aku bukan siapa-siapa. Aku hanya buruh pabrik dengan gaji yang nyaris habis sebelum akhir bulan. Tapi entah kenapa, Rina menerima perhatianku dengan begitu hangat. Kami mulai sering bertemu, saling bercerita tentang mimpi dan masa depan. Masa-masa itu terasa begitu indah. Aku rela menabung dari gajiku yang pas-pasan, hanya untuk bisa membelikan Rina hadiah kecil. Entah itu kerudung baru atau sekadar membelikannya bakso di pinggir jalan. Baginya, kebersamaan jauh lebih berharga daripada barang mewah. Beberapa tahun kemudian, dengan keberanian yang kupaksakan, aku melamar Rina. Aku datang bersama keluargaku, membawa seserahan sederhana yang kukumpulkan dengan penuh perjuangan. Tak kusangka, keluarganya menerima lamaranku dengan tangan terbuka. Hari pernikahan kami sederhana, digelar di halaman rumah orang tuanya. Tidak ada dekorasi mewah, tidak ada pelaminan megah, hanya tenda kecil, kursi plastik, dan doa dari para tetangga. Namun, aku merasa hari itu adalah hari paling bahagia dalam hidupku. Aku ingat jelas, malam itu Rina berkata dengan mata berkaca-kaca, "Mas, aku tidak peduli kamu siapa, aku tidak peduli kita tinggal di rumah kecil. Asal Mas setia, aku akan selalu menemanimu." Kalimat itu menancap di hatiku. Aku berjanji pada diriku, sendiri akan bekerja sekeras mungkin demi membahagiakannya. Hari-hari pernikahan awal kami penuh dengan tawa sederhana. Kami tinggal di kontrakan kecil, berdinding kayu, dengan atap seng yang bocor jika hujan deras turun. Tapi setiap pagi, melihat Rina menyiapkan sarapan sederhana sambil tersenyum, rasanya semua lelahku hilang. Aku yakin, meski hidup kami tidak bergelimang harta, cinta dan kebersamaan bisa mengalahkan segalanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik kebahagiaan sederhana itu, ada badai besar yang perlahan akan menghancurkan rumah tangga kami. Pernikahan kami memang sederhana, tapi di awal pernikahan, aku selalu berusaha membuat Rina bahagia. Aku bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik tekstil. Gajiku tidak banyak, hanya cukup untuk membayar kontrakan kecil, listrik, air, dan makan sehari-hari. Rina, istriku, seorang wanita yang awalnya sabar dan penuh pengertian. Setiap pagi ia menemaniku sarapan sebelum berangkat kerja. Kadang hanya nasi dengan lauk tempe goreng dan sambal. Meski sederhana, ia selalu menyajikannya dengan senyum. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat ada perubahan dalam dirinya. Awalnya, saat aku pulang kerja dengan tubuh lelah, ia menyambutku dengan cerita-cerita kecil tentang rumah tangga. Tetapi lama-lama, cerita itu berubah menjadi keluhan. "Mas, kapan ya kita bisa punya rumah sendiri? Aku capek tinggal di kontrakan sempit terus. Mas, lihat tetangga sebelah. Suaminya baru beliin motor baru. Kita kapan, Mas?" Aku hanya bisa terdiam. Bukan karena aku tidak mau memberikan itu semua, tapi karena memang gajiku nyaris tidak menyisakan apa-apa. Seringkali aku harus lembur sampai larut malam hanya untuk menambah sedikit uang. Namun tetap saja tak cukup. Kebutuhan semakin banyak, harga-harga naik, sementara gajiku tetap segitu-gitu saja. Kadang, saat uang belanja habis sebelum waktunya, aku harus mengutang di warung. Rina sering terlihat kecewa ketika aku hanya bisa memberinya uang pas-pasan. Ada satu kejadian yang tak pernah kulupakan. Malam itu hujan deras. Atap seng kontrakan kami bocor di beberapa titik. Air menetes di ruang tamu, bahkan sampai ke kamar. Rina duduk di sudut ranjang, wajahnya murung. "Mas, apa kita harus begini terus? Aku pengen rasanya tidur nyenyak tanpa takut kebasahan kalau hujan." Kalimat itu menohok hatiku. Aku merasa gagal sebagai suami. Aku bekerja siang malam, tapi tetap saja tidak bisa memberi kenyamanan untuk istri yang kucintai. Aku mencoba menenangkan Rina, berjanji bahwa suatu hari aku pasti bisa membelikan rumah yang lebih layak. Tapi dalam hati kecilku, aku tahu itu bukan hal yang mudah. Semakin hari, keluhan itu semakin sering terdengar. Ia mulai membandingkan hidup kami dengan orang lain, sementara aku hanya bisa menunduk, menyembunyikan rasa sakit dan kecewa yang dalam. Aku masih percaya, cinta bisa menahan semua ini. Aku masih yakin, kesetiaan dan pengorbanan akan lebih berarti daripada harta. Tapi aku tidak tahu bahwa pada saat yang sama, ada seseorang yang diam-diam memperhatikan istriku, menawarkan semua yang tidak bisa kuberikan. Dan dari sanalah, awal mula keretakan rumah tangga kami perlahan terbuka. Hari-hari terasa semakin berat.
Aku tetap bekerja keras, lembur hampir setiap malam. Sementara Rina semakin sering mengeluh tentang hidup kami. Aku kira itu hanya masalah biasa dalam rumah tangga. Tapi ternyata Tuhan sedang menguji cintaku dengan cara yang tak pernah kusangka. Di kampung tempat kami tinggal, ada seorang pria bernama Hendra. Usianya lebih tua dariku, sekitar 35 tahun. Ia seorang pengusaha yang cukup sukses. Punya beberapa toko bahan bangunan dan dikenal sebagai orang yang dermawan. Mobil mewahnya sering terlihat keluar masuk gang kecil tempat kontrakan kami berada. Awalnya aku tidak curiga. Hendra sering membantu warga sekitar dengan memberi sembako atau pinjaman. Bahkan aku sendiri pernah membeli bahan bangunan di tokonya saat memperbaiki atap kontrakan yang bocor. Namun, lama-kelamaan aku mulai merasa ada yang janggal. Rina sering menyebut nama Hendra dalam obrolan sehari-hari. "Mas, tadi Pak Hendra kasih aku tumpangan ke pasar. Katanya biar nggak capek jalan." "Mas, Pak Hendra baik ya. Dia bilang kalau aku butuh apa-apa, jangan sungkan ngomong." Awalnya aku mencoba berpikir positif. Aku percaya pada istriku, aku percaya pada kesetiaannya. Tapi hatiku mulai tidak tenang saat aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Suatu sore, ketika aku pulang lebih cepat dari biasanya, kulihat Rina sedang duduk di warung kopi bersama Hendra. Mereka tampak berbincang serius. Dan Rina tertawa kecil saat pria itu menceritakan sesuatu. Dadaku terasa sesak. Aku ingin langsung menghampiri, tapi langkahku terhenti. Aku takut kalau aku salah sangka. Aku memilih pulang dengan hati yang bergejolak. Beberapa hari kemudian, aku kembali menemukan kejanggalan. Di rumah, kulihat ada tas belanjaan berisi bahan makanan yang cukup banyak. "Ini dari mana, Rin?" tanyaku. Ia menjawab singkat, "Dari Pak Hendra. Katanya kasihan kalau aku terus-terusan masak seadanya." Hatiku panas mendengarnya. Aku merasa harga diriku diinjak-injak. Aku masih mampu memberi makan istriku, meski sederhana. Mengapa ia harus menerima pemberian orang lain, apalagi dari seorang pria? Aku mencoba bicara baik-baik. "Rin, Mas mohon jangan lagi menerima apapun dari dia. Aku memang buruh, aku memang miskin, tapi aku masih bisa kerja. Aku nggak mau harga diri kita diinjak." Namun, Rina hanya diam. Wajahnya tampak ragu, seolah tidak setuju dengan kata-kataku. Sejak saat itu, bayangan Hendra seperti terus menghantui rumah tangga kami. Ia semakin sering datang, pura-pura menanyakan kabar, atau menawarkan bantuan. Dan aku bisa melihat jelas, pandangan Rina mulai berubah. Pandangan yang dulu penuh cinta dan pengertian, kini perlahan digantikan dengan keraguan, bahkan kekaguman pada pria kaya itu. Aku mulai sadar, badai besar itu benar-benar akan datang. Hari-hari berikutnya menjadi semakin sulit bagiku. Aku masih berusaha sabar, menahan rasa curiga yang membakar dada setiap kali nama Hendra disebut di rumah. Tapi, seberapapun aku mencoba mengabaikan, kenyataan tetap menamparku semakin keras. Rina semakin sering membandingkan hidup kami dengan hidup orang lain. Setiap kali aku pulang dengan tubuh lelah penuh keringat, ia sudah menungguku bukan dengan senyum, melainkan dengan wajah masam. "Mas, sampai kapan kita terus begini? Hidup pas-pasan, makan seadanya, kontrakan sempit yang bocor tiap hujan. Lihat itu, Bu Ratna tetangga kita, suaminya kaya, tiap bulan bisa jalan-jalan. Aku iri, Mas." Aku hanya bisa menunduk. Aku menghela napas panjang, lalu berkata lirih, "Sabar, Rin, aku janji akan terus berusaha. Aku cuma buruh, aku nggak bisa tiba-tiba kaya. Tapi aku kerja keras demi kamu. Apa itu kurang?" Rina menatapku tajam, lalu menggeleng dengan sinis. "Kerja keras? Kerja keras apa kalau hasilnya tetap gak ada perubahan? Mas pikir aku bisa bahagia hanya dengan cinta? Aku butuh kehidupan yang layak, Mas, bukan cuma janji-janji." Kata-kata itu menusukku seperti pisau. Aku mencoba menahan amarah, tapi hatiku terluka. Selama ini aku rela lembur, pulang malam, bahkan sering sakit karena terlalu memaksakan diri. Namun ternyata semua itu tidak cukup untuk membuatnya bertahan. Malam itu, pertengkaran kami memuncak. Aku mendapati Rina pulang dengan kantong belanja besar, penuh dengan barang-barang yang jelas bukan dari uangku. Saat kutanya, ia akhirnya mengaku dengan nada ketus, "Ini dari Pak Hendra. Dia kasihan lihat aku harus hidup susah. Kalau Mas nggak bisa bahagiain aku, ya jangan salahin kalau ada orang lain yang peduli." Dadaku seperti meledak mendengar itu. Aku berdiri, menatapnya dengan mata panas. "Rina, aku masih suamimu. Aku masih bisa kerja, aku masih bisa beri kamu makan, meski sederhana. Jangan sekali-kali kamu bandingkan aku dengan laki-laki lain, apalagi menerima pemberian darinya." Namun Rina sama sekali tidak gentar. Ia malah balik menatapku penuh kemarahan. "Aku capek, Mas. Aku capek hidup miskin. Aku nggak mau selamanya jadi istri buruh. Apa salahku kalau aku pengen hidup lebih baik?" Aku terdiam. Kata-katanya seperti petir yang menyambar tepat di kepalaku. Malam itu, aku tidur dengan hati yang hancur.
Untuk pertama kalinya, aku merasa rumah tangga yang kubangun dengan penuh cinta kini rapuh di ujung tanduk. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku hanya bisa berdoa, berharap Tuhan membukakan jalan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku bisa merasakan Rina semakin menjauh dariku dan semakin mendekat kepada pria yang bisa memberinya harta. Beberapa hari setelah pertengkaran itu, suasana rumah menjadi dingin. Rina hampir tak pernah bicara denganku kecuali hal-hal yang benar-benar perlu. Tatapannya pun sudah berbeda, tidak lagi hangat seperti dulu. Aku mencoba bertahan. Setiap pagi tetap berangkat kerja lebih awal, pulang larut malam dengan tubuh lelah. Dalam hati aku masih berdoa, semoga Rina sadar. Semoga ia kembali seperti dulu wanita sederhana yang kucintai apa adanya. Namun, doaku justru dibalas dengan kenyataan pahit. Malam itu, ketika aku baru saja selesai makan malam sederhana dengan lauk tempe goreng, Rina duduk di depanku. Wajahnya serius, tanpa senyum. Tangannya menggenggam sebuah map kecil. "Mas, aku mau bicara," katanya pelan, tapi tegas. Aku menatapnya, mencoba tersenyum meski ada rasa gelisah. "Iya, Rin, bicara apa?" Ia menarik napas panjang, lalu menatap mataku dalam-dalam. Aku mau cerai, Mas." Tanganku langsung gemetar. Sendok yang baru saja ku genggam jatuh ke meja. Dadaku sesak, seolah ada palu besar menghantamku. "Cerai, Rin, apa yang kamu bilang? Kenapa?" Tanyaku terbata. Ia menunduk sebentar, lalu menjawab dengan suara yang terdengar dingin. "Aku capek hidup miskin, Mas. Aku nggak sanggup lagi makan tempe tiap hari, tinggal di kontrakan bocor, dan terus dihina orang karena suamiku cuma buruh. Aku butuh kehidupan yang lebih baik, dan aku sudah menemukan orang yang bisa memberikannya." Hatiku hancur. Aku tahu siapa orang yang ia maksud, Hendra. "Jadi, kamu rela ninggalin aku? Setelah semua yang kita lewati bersama, setelah semua janji yang pernah kamu ucapkan dulu. Kalau kamu nggak peduli aku siapa?" Tanyaku dengan suara bergetar. Air mata jatuh di pipiku, tapi Rina tidak ikut menangis. Ia hanya menunduk, mencoba tegar dengan keputusannya. "Maaf, Mas, aku nggak bisa terus bertahan. Aku minta cerai. Tolong kabulkan." Aku menatapnya lama. Dalam hatiku, aku ingin berteriak, ingin marah, ingin mengguncangnya dan memintanya sadar. Tapi lidahku keluh. Semua yang keluar hanya suara lirih. "Kalau itu memang maumu, aku nggak bisa melarang. Tapi ingat, Rin, kamu akan menyesal." Malam itu aku tidak bisa tidur. Air mataku terus mengalir, menatap langit-langit kontrakan yang bocor. Semua janji, semua pengorbanan, semua cinta yang kutanam ternyata berakhir begitu saja. Keesokan harinya, Rina benar-benar pergi, membawa pakaiannya, meninggalkan rumah kecil kami. Dan aku berdiri di pintu, menyaksikan punggungnya yang perlahan menjauh. Sejak saat itu, aku benar-benar sendiri. Hari-hari setelah Rina pergi adalah masa paling gelap dalam hidupku. Setiap kali aku pulang kerja ke kontrakan kecil itu, aku hanya menemukan keheningan. Tidak ada lagi suara lembut yang menyambutku. Tidak ada lagi masakan hangat di meja makan. Yang ada hanya sunyi dan ingatan pahit. Setiap sudut ruangan mengingatkanku pada dirinya. Gelas favoritnya di dapur, selendang yang tertinggal di kursi, bahkan aroma sabun mandi yang masih tersisa di kamar mandi. Semua itu menusuk hatiku, membuatku merasa seolah hidupku sudah tidak ada artinya. Aku sempat terpuruk. Beberapa minggu aku bekerja dengan wajah murung, tanpa semangat. Teman-teman sekerja melihat perubahan itu, tapi aku hanya menjawab dengan senyum palsu. Dalam hati aku ingin menyerah. Rasanya, apa gunanya bekerja keras kalau akhirnya ditinggalkan begitu saja? Namun, suatu hari aku pulang lebih awal dari pabrik. Di jalan, aku melihat seorang kakek tua yang hampir pingsan karena kelelahan, mendorong gerobak penuh barang rongsokan. Spontan aku menolongnya. Saat kakek itu tersenyum berterima kasih, aku merasa seperti dihantam kesadaran. Masih ada orang lain yang hidupnya jauh lebih sulit dariku, tapi mereka tetap berjuang. Malam itu aku merenung lama. Aku sadar, aku tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Rina memang pergi, tapi hidupku belum berakhir. Aku harus bangkit. Kalau bukan untuk dia, maka untuk diriku sendiri. Aku mulai mencari jalan lain selain sekadar bekerja sebagai buruh. Dengan sisa tabungan yang sedikit, aku memberanikan diri membeli beberapa barang bekas dari tetangga lalu menjualnya kembali di pasar loak. Awalnya keuntungannya kecil, bahkan kadang tidak balik modal. Tapi aku tidak menyerah. Aku belajar dari internet warnet dekat pabrik, membaca artikel tentang jual beli barang bekas, belajar cara menawarkan dengan sopan, bahkan mencatat semua transaksi kecilku di buku lusuh. Perlahan, aku mulai menemukan pola. Barang-barang yang aku jual semakin laku, pelangganku semakin banyak. Aku mulai membagi waktu, siang tetap bekerja di pabrik, malam berdagang kecil-kecilan.
Lelah memang, tapi berbeda dengan sebelumnya kali ini ada semangat baru di hatiku. Setiap kali aku merasa ingin berhenti, aku selalu mengingat kata-kataku sendiri pada Rina malam sebelum dia pergi. Kamu akan menyesal. Kalimat itu menjadi bahan bakar dalam hidupku. Aku ingin buktikan, meski aku cuma buruh, aku bisa bangkit. Aku bisa berdiri tegak dengan usahaku sendiri. Dan benar saja, usaha kecil itu perlahan mulai berkembang. Dari jual beli barang bekas, aku merambah ke bahan bangunan bekas bongkaran rumah. Dari keuntungan kecil, aku bisa membeli motor tua untuk mengangkut barang. Semua itu kulakukan sendiri, dengan keringat dan air mata, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tersenyum saat menghitung hasil jerih payahku. Aku tahu, jalanku masih panjang, tapi setidaknya, aku sudah tidak jatuh lagi, aku sudah bangkit. Waktu terus berjalan, apa yang dulu hanya usaha kecil-kecilan dengan keuntungan pas-pasan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih besar. Dari menjual barang bekas, aku mulai berani membeli bahan bangunan dari proyek bongkaran rumah, kayu, besi, genteng, hingga pintu bekas. Awalnya, aku hanya mengangkut dengan motor tua. Tapi karena semakin banyak pelanggan, aku memberanikan diri menyewa mobil pickup. Aku rajin menawarkan daganganku ke kontraktor kecil, tukang bangunan, bahkan pedagang lain di pasar. Tak kusangka, banyak yang tertarik karena hargaku jauh lebih murah dibanding toko bahan bangunan biasa. Dari situ aku mulai berpikir, kenapa tidak buka lapak sendiri? Dengan sisa tabungan dan sedikit pinjaman dari teman lama, aku menyewa sebidang tanah kosong di pinggir jalan raya. Disitulah aku membangun usaha pertamaku. Toko bahan bangunan bekas, lapaknya memang sederhana, hanya beratapkan terpal, tapi setiap hari ramai dikunjungi pembeli. Aku tak pernah malu meski bajuku selalu lusuh penuh debu. Tanganku kotor mengangkat kayu dan besi. Justru dari situlah aku merasa hidupku kembali berarti. Aku bekerja bukan lagi untuk sekadar bertahan hidup, tapi untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Tak terasa, dalam waktu 2 tahun, usahaku semakin besar. Aku bisa membeli pickup sendiri, mempekerjakan 2 orang karyawan, bahkan menyewa lahan yang lebih luas. Orang-orang mulai mengenalku bukan lagi sebagai Andi buruh pabrik, melainkan sebagai Andi juragan bahan bangunan. Aku juga mulai mendapat kepercayaan dari kontraktor besar, yang membeli barang dalam jumlah banyak. Setiap kali mereka membayar kontan dengan uang tebal, aku teringat masa-masa dulu saat harus mengutang di warung hanya untuk makan. Terkadang, saat duduk sendirian di toko, aku menatap jauh ke jalan, membayangkan wajah Rina. Aku bertanya dalam hati, andai saja dia sabar sedikit lagi, dia pasti bisa melihat ini semua. Tapi di sisi lain, aku juga bersyukur. Kepergiannya justru menjadi cambuk yang membuatku berjuang lebih keras. Tanpa rasa sakit itu, mungkin aku masih tetap menjadi buruh yang hanya pasrah dengan nasib. Kini, aku bisa menabung untuk membeli tanah dan rumah sederhana. Hidupku sudah jauh lebih baik. Tapi perjalanan ini belum berakhir. Tuhan masih menyimpan sesuatu untukku, entah itu ujian baru, atau pertemuan tak terduga yang akan mengubah jalan hidupku sekali lagi. Dan aku tidak tahu, di luar sana, mantan istriku, Rina, mulai merasakan pahitnya kehidupan yang dulu ia impikan bersama pria kaya. 3 tahun berlalu sejak aku membuka lapak pertamaku di pinggir jalan. Kini usahaku sudah semakin maju. Aku sudah punya 3 karyawan, 2 pickup, dan 1 toko permanen hasil dari kerja keras dan doa yang tak pernah putus. Tapi, meski usaha berkembang, hatiku masih menyisakan luka. Setiap malam, aku sering merenung sendirian. Aku berhasil bangkit, tapi ada kekosongan di dalam diriku. Aku sudah tidak punya rumah tangga, tidak punya teman bicara, dan tidak ada istri yang menemaniku pulang kerja. Hingga suatu hari, Tuhan mempertemukanku dengan seseorang yang mengubah semuanya. Namanya Sari, seorang janda muda dengan 1 anak kecil. Aku bertemu dengannya di pasar ketika ia sedang menawar kayu bekas di tokoku. Wajahnya sederhana, namun tatapan matanya penuh kehangatan. Aku sempat heran, kenapa seorang wanita seperti dia mau repot-repot membeli bahan bangunan sendiri. Belakangan aku tahu, Sari ditinggal mati suaminya dan harus mengurus anaknya seorang diri. Ia berjualan sayur di pasar untuk mencukupi kebutuhan. Hidupnya memang sederhana, tapi aku bisa merasakan ketulusan darinya, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupku. Kami mulai sering berbincang, awalnya hanya soal belanja, lalu melebar ke cerita kehidupan. Dari situlah tumbuh rasa nyaman. Tanpa aku sadari, aku sering menantikan kedatangannya. Perlahan, aku mulai dekat dengan anaknya yang masih kecil. Setiap kali ia memanggilku Om Andi dengan polos, hatiku terasa hangat.
Ada rasa yang selama ini tak pernah kurasakan lagi sejak ditinggalkan. Rina rasa memiliki keluarga. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya aku memberanikan diri melamar Sari. Aku tidak ingin hanya sekadar menjadi teman baginya. Aku ingin membangun rumah tangga yang benar-benar dilandasi cinta dan kesetiaan. Hari pernikahan kami sederhana, tapi penuh haru. Tidak ada pesta mewah, tapi ada kebahagiaan yang tulus. Aku menatap wajah Sari, lalu berbisik pelan. Aku pernah hancur, tapi Tuhan kirim kamu untuk menyembuhkanku. Terima kasih sudah mau menerimaku apa adanya. Sejak saat itu, hidupku benar-benar berubah. Setiap pulang kerja, aku disambut tawa kecil anakku, masakan hangat dari istriku, dan doa sebelum tidur. Rumah sederhana kami penuh dengan cinta, bukan dengan kemewahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku benar-benar merasa bahagia. Bukan bahagia karena harta, tapi karena aku akhirnya menemukan keluarga yang tulus mencintaiku tanpa syarat. Aku tak lagi menoleh ke belakang. Hidupku sekarang bukan tentang luka masa lalu, tapi tentang masa depan yang ingin kubangun bersama orang-orang yang mencintaiku apa adanya. Waktu berjalan cepat, hidupku kini jauh berbeda dari dulu. Dari seorang buruh yang sering diremehkan, aku sudah berdiri sebagai seorang pengusaha, bahan bangunan yang cukup dikenal di kota kecilku. Aku tidak pernah membayangkan bisa sampai di titik ini, apalagi setelah melewati masa-masa kelam ditinggalkan oleh orang yang dulu paling kucinta. Sementara itu, kabar tentang Rina akhirnya sampai ke telingaku. Dari cerita tetangga, hidupnya ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Pria kaya yang dulu dipilihnya, Hendra, bangkrut karena bisnisnya runtuh. Tidak hanya itu, ia juga dikenal suka berjudi dan kasar terhadap Rina. Dulu Rina meninggalkanku dengan wajah penuh keyakinan, seolah ia akan hidup lebih bahagia. Tapi sekarang, ia harus menanggung kenyataan pahit, kemewahan yang dijanjikan hanyalah semu. Dan suami barunya tidak sebaik yang terlihat di luar. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras rumah bersama istriku, Sari, sebuah kejadian mengejutkan terjadi. Rina datang, wajahnya pucat, tubuhnya tampak kurus, dan matanya sembab bekas menangis. Ia berdiri di depan pagar rumahku dengan langkah ragu. Aku terdiam, tidak percaya dengan apa yang kulihat. Istriku menatapku, lalu perlahan masuk ke dalam rumah, memberi ruang agar aku bisa bicara. Andi, suara Rina lirih, bergetar. Aku salah. Aku kira meninggalkanmu dan memilih Hendra bisa membuatku bahagia. Tapi semua hanya mimpi. Hidupku hancur. Aku menderita. Aku menyesal, Andi. Aku terdiam lama. Hati kecilku tersentuh. Karena bagaimanapun, dulu dia pernah menjadi wanita yang kucintai. Tapi rasa sakit yang pernah dia beri terlalu dalam untuk bisa kulupakan begitu saja. Aku menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan tenang. Rin, kamu yang memilih jalanmu sendiri. Aku tidak pernah menghalangimu waktu itu. Aku hanya seorang buruh miskin, dan kamu lebih memilih dia. Sekarang, apa yang terjadi adalah konsekuensi dari pilihanmu. Air matanya jatuh deras. Ia mencoba mendekat, tapi aku menahan dengan tangan. Maaf, Rin, aku sudah punya keluarga. Aku bahagia dengan mereka. Aku sudah memaafkanmu. Tapi aku tidak bisa mengulang masa lalu. Rina terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Saat itu, aku merasa campur aduk, ada kasihan, tapi juga ada kelegaan. Kelegaan karena akhirnya aku benar-benar bisa melepaskan luka masa lalu. Ia pun pergi dengan langkah gontai, meninggalkan bayangan yang dulu begitu menghantui hidupku. Aku kembali masuk ke rumah, melihat Sari dan anakku menungguku dengan senyum hangat. Saat itu aku sadar, inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan harta, bukan kemewahan, tapi cinta yang tulus dan keluarga yang setia. Dan aku berbisik dalam hati, terima kasih, Tuhan, dari rasa sakit, Engkau ajarkan aku arti kesetiaan. Dari pengkhianatan, Engkau beri aku kebahagiaan yang sejati.